Ya, halo, selamat malam semua, sahabat Sabda. Kembali lagi di Sabda Youth malam hari ini. Sambil saya menunggu teman-teman saya yang nanti akan menemani saya. Akan dulu kepada sahabat Sabda, kalau hari ini temanya terkait dengan Christian Digital Quotient. Nah, apa itu dan kira-kira apa aja yang akan kita bahas? Stay tune sampai akhir. Eh, kita akan nanti berdiskusi bersama. Harapannya bukan bukan hanya nanti saya dan teman-teman saya, tapi juga sahabat-sahabat yang mengikuti juga dipersilahkan untuk memberikan tanggapan ataupun ingin bertanya dipersilahkan ataupun ingin menambahkan harapannya kita bisa berdiskusi dan juga ngobrol bareng-bareng. Sambil menunggu saya akan jelaskan dulu terkait dengan Sabda Youth. Seperti yang teman-teman tahu, hari ini kita masuk ke episode yang ke-16 dan lagi-lagi Sabda Youth ini adalah acara ya untuk bisa ngobrol bareng tentang kehidupan anak muda Kristen yang pasti yang fokusnya adalah Alkitab gitu. Jadi yang Alkitabiah dan visi Sabda Youth ini adalah untuk mempersiapkan anak-anak muda untuk hidup menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, itu jadi harapannya setelah teman-teman tahu ini acara Sabda Youth itu apa dan juga visi dari Sabda Youth apa, kiranya kita bisa sama-sama juga belajar dan juga berdiskusi. Oke, mungkin sedikit intro atau mengingatkan kembali kepada teman-teman yang sudah mengikuti Sabda Youth. Obrolan malam hari ini kita akan masih melanjutkan tentang tema besar kita yaitu kecerdasan digital atau digital quotient gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan istilah DQ ini atau digital quotient ini, ada 8 aspek penting yang ada di DQ ini. Yang pertama terkait dengan identitas digital, screen time, dan juga digital empathy, juga cyberbullying. Itu kalau nggak salah memang sudah kita bahas bersama-sama sekitar 2 minggu, minggu kemarin dan juga minggu-minggu kemarin gitu. Lalu ada juga privacy, critical thinking, digital footprints, dan juga cyber security. Nah, malam hari ini yang menarik kita akan membicarakan tentang CDQ atau Christian Digital Quotient. Nah, tapi sebelum kita mulai mungkin alangkah lebih baiknya kita akan uh, berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Kak Tere untuk bawa kita dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani. Khususnya untuk malam ini Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap bekerja, memberkati Mas Odi, Bu Yulia, Christian, dan juga teman-teman yang ada di belakang layar. Bahkan audio, video, dan juga jaringan yang kami gunakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Peserta yang akan mengikuti juga Tuhan, biarlah kami boleh mendapat berkat dan kami boleh terus belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai diskusinya, saya mau mengingatkan teman-teman atau sahabat Sabda, karena ini kan belum kita mulai, kita akan mulai sebentar lagi diskusinya, masih awal-awal, jadi harapannya teman-teman yang sudah mengikuti di sini bisa ajak teman-teman yang lain juga, mungkin dengan cara bisa kirim link ini, kalau di bagian bawah kanan itu kan ada logo pesawat, bisa dikirimkan juga ke teman-teman ataupun sahabat agar makin banyak orang yang bisa belajar dan juga berdiskusi pada malam hari ini. Serta juga saya mengencourage juga untuk teman-teman, silakan bisa bertanya, boleh bertanya, dipersilahkan, dan juga boleh menanggapi ataupun boleh menambahkan, mungkin ada diskusi dari kami yang dirasa kurang atau mungkin teman-teman bisa menambahkan untuk melengkapi, dipersilahkan. Oke. Kita akan mulai bagian yang pertama. Seperti yang tadi saya sebutkan di bagian intro, kita hari ini akan membahas Christian Digital Quotient. Nah, tapi sebelumnya Perlu perkenalan kita, nggak? oh iya, perlu perkenalan, Bu. Oke. Ya, Iya deh, supaya mungkin teman-teman yang di mungkin rumah tahu ya. iya, mungkin
perlu perkenalan dulu dari Bu Yulia ke Kak Tere ke Kak Odi. Ya, saya Yulia, teman-teman sudah kenal mungkin. Kalau yang belum kenal, senang ketemu lagi. Saya dari Solo dan saya senang sekali bisa melayani di Sabda dan akan menemani teman-teman ngobrol, terutama menemani Tian dan Odi dan Tere ngobrol bareng. Oke, ya. Perkenalkan nama saya Tere. Saya pelayanan di Sabda dan sekarang ini tinggal di Solo. Kalau asalnya itu dari Medan, Sumatera Utara. Oke, shalom, selamat malam, salam kenal semuanya. Saya Odi, saya dari Pare, Kediri. Senang bisa bergabung dan semoga bisa jadi berkat untuk teman-teman semua. Ya, amin. Oke, tadi saya juga sudah berkenalan. Nama saya Tian, saya juga di Solo, di Sabda. Sudah melayani baru 3 tahun, ya itu. Oke, kita akan mulai. Kita akan lanjutkan lagi. Tadi yang sudah sempat saya sampaikan, kalau malam hari ini kita akan membahas tentang CDQ. Tapi mungkin perlu perlu diulangi lagi gitu untuk bagian pengertian DQ gitu, terutama untuk teman-teman yang belum mengikuti pembicaraan kita tentang DQ. Jadi secara umum DQ itu adalah lebih kepada kumpulan kemampuan terkait dengan bersosial, kognitif dan juga emosional yang memampukan setiap individu ketika menghadapi persoalan dan rintangan di dunia digital gitu. Nah, jadi salah satu pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan juga sih terkait dengan ini, apa ya kira-kira bedanya antara DQ, pandangan umum DQ ini dengan DQ dari pandangan Kristen gitu, atau Christian Digital Quotient CDQ. Ya, oke. Mungkin aku respons pertama ya, karena itu aku pikir itu sangat jelas bedanya karena DQ dan CDQ bukan hanya karena ada kata Christian di depannya lalu itu jadi beda, tapi itu jadi perbedaan yang sangat mendasar gitu. Karena DQ kan seperti yang kita tahu itu dilandaskan pada nilai-nilai yang umum gitu, nilai-nilai manusiawi secara umum gitu. Tapi Christian Digital Quotient itu dilandaskan pada nilai-nilai kekristenan gitu kan. Jadi bukan hanya manusiawi saja gitu, bukan hanya tentang hak asasi manusia atau apa begitu, tapi dengan nilai-nilai kekristenan, yaitu nilai-nilai Alkitab. Itu sih kalau menurutku. Ya, setuju banget dengan Odi. Karena di dalam kecerdasan digital itu memang terkandung nilai-nilai yang aku pikir kalau Kristen, ya itu nilai-nilai kekristenan yang pasti jelas. Dan itu sangat beda. Misalnya aku kasih contoh aja ya, misalnya tentang identitas gitu. Identitas digital kita sebagai orang Kristen mestinya tidak jauh berbeda dengan identitas kita sebagai orang Kristen gitu ya. Sehingga kalau di dunia sekuler atau di dunia umum atau pandangan umum tadi yang Odi bilang, pandangan umum akan bilang ya kalau identitas tuh branding gitu, kita harus bagaimana kita memperkenalkan diri, bagaimana kita bisa dikenal orang dan karakter-karakter atau kredibilitas seperti apa yang aku bangun untuk diriku sendiri gitu. Tapi kalau itu sebagai orang Kristen, identitas aku ya tetap harus mencerminkan iman Kristenku sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, dan juga identitasku ini menjadi satu trademark bahwa aku tidak lagi akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Gitu. Paling tidak menurut aku contohnya kayak gitu. Iya, aku juga setuju tadi yang dibilang sama Ibu Yulia dan juga Kak Odi gitu. Aku lihat memang fokusnya yang berbeda sih. Kalau GQ kan kalau kita lihat memang dia ada aspek-aspeknya gitu, dan di bagian tengah itu kan fokusnya ke diri gitu kan, ke diri bagaimana kita mengamankan diri, bagaimana kita beretika dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk bagian CDQ kan memang bagian tengahnya itu bukan lagi diri sendiri gitu, tapi Kristus yang ada di bagian tengah gitu. Jadi fokusnya bagaimana Kristus ajarkan
di dunia internet gitu, atau bagaimana kita menggunakan waktu screen time yang pasti sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Kristus gitu sih. Iya. Aku sedikit nambahin sih, maksudnya yang disampaikan teman-teman aku juga setuju banget, dan aku lihat juga perbedaannya itu di cara penggunaannya gitu. Kalau kita cuma tahu atau cerdas digital, tapi nggak ada nilai-nilai kekristenannya atau juga nggak ada Christianity-nya gitu atau apa, kita akan menggunakan digital itu untuk hal-hal yang akhirnya memuaskan diri gitu. Sedangkan kalau udah berbicara tentang CDQ, berarti kita menggunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Itu sih. Ya, itu karena tadi apa Tere nyebut tentang penggunaan ya. Tadi aku pikir ada kontras gitu tentang yang Bu Yulia bilang tadi tentang identitas, itu berarti tentang ke dalamnya gitu. Tapi juga tentang penggunaan tuh tentang motivasinya gitu. Jadi ingat salah satu poin utama dari 8 keterampilan DQ itu kan untuk manajemen waktu gitu. Nah tadi kalau Tere bilang kalau hanya sekedar DQ saja secara umum berarti kita memanage waktu supaya kita tidak kecanduan, supaya kita bisa mengatur hidup lebih baik gitu. Tapi kalau kita melandaskan itu dengan prinsip kekristenan, maka kita bisa melihat bahwa waktu itu sebenarnya bukan punya kita gitu. Waktu itu Tuhan yang udah kasih kepada kita, sudah mempercayakan kepada kita, jadi kita harus kelola sebaik mungkin gitu. Jadi bukan hanya, ya itu tadi kalau pinjam kata-katanya Tian, bukan hanya aku fokusnya, tapi ke Tuhan dan juga untuk kesejahteraan sesama juga. Nah mungkin itu sih. Ya. Ya, aku ya benar yang dikatakan Kak Odis ya. Aku setuju gitu. Memang perlu adanya terkait dengan kekristenan untuk bisa kita punya barrier gitu loh untuk bisa melindungi kita gitu loh dari kecanduan dan lain sebagainya gitu. Tapi jadi satu pertanyaan juga sih untukku secara pribadi atau mungkin bisa kita diskusikan juga. Kenapa gitu loh perlu pandangan Kristen untuk di bagian DQ gitu, dan kalau kita tahu kan memang bukannya teknologi itu netral ya. Nah, gimana nih pendapat dari teman-teman? Ya, mungkin sebelum menjawab pertanyaan Tian tadi ya, aku pengen melihat dengan lebih jelas ya. Walaupun DQ dan CDQ itu beda, dan yang CDQ itu punya nilai-nilai kekristenan, bukan berarti DQ itu jelek loh. DQ itu juga bagus, bukan berarti kita terus bertentangan gitu. Saya kira enggak ya, DQ dan CDQ itu sebenarnya berjalan bersama, tetapi arah tujuannya tuh mungkin agak beda gitu ya. Tetapi misalnya kayak screen time gitu, kalau dia sebagai orang yang bukan Kristen, mungkin bisa lebih bijaksana loh daripada orang Kristen. Kadang orang Kristen pakai waktu seenaknya karena menganggap ya Tuhan kan maha kasih gitu ya. Dia tuh kasih apa saja termasuk waktu, aku boleh gunakan sesuai dengan kehendakku kan untuk pelayanan. Jadi kalaupun 3 jam, 4 jam aku di screen time, asal aku pelayanan kan boleh gitu. Sebenarnya itu kan juga salah juga. Bukan berarti screen time seluruh waktu untuk pelayanan, bukan berarti itu wise gitu, bukan berarti itu sehat untuk kita gitu. Jadi cuman ingin melihat sih bahwa DQ itu sebenarnya enggak salah juga gitu, tetapi punya tujuan akhir yang mungkin beda. Nah, tadi kalau menjawab pertanyaan Tian ya, apakah teknologi itu netral? Saya pikir tidak selalu gitu ya. Teknologi tidak netral karena teknologi dibuat oleh manusia dan pembuatnya itu juga punya motivasi, punya tendensi, punya tujuan, punya target dan lain-lain. Jadi kemungkinan besar apa yang dihasilkan oleh orang itu yang punya motivasi dan lain-lain itu pasti sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Kayak misalnya kayak sosial media gitu. Tujuannya apa? Itu untuk guide orang untuk ada di sosial media forever gitu. Ya kalau jelas nggak bisa. Tapi yang jelas dia akan mencoba untuk menarik orang itu di sosial media dan terus menerus ada di situ supaya ya tujuannya memang itu gitu ya. Jadi
kalau kita nggak hati-hati, kita ngikutin kemauan dari teknologi itu yang sebenarnya tidak baik untuk kita. Ya, ya setuju sih sama Ibu tadi tentang netralitas teknologi gitu. Saya pernah baca juga bahwa teknologi bisa dibilang netral, tapi kenetralannya tuh punya batas gitu. Maksudnya ada teknologi yang memang nggak bisa dibilang kalau teknologi itu netral gitu, karena memang tujuan awalnya udah untuk merusak misalnya gitu. Tapi ada juga teknologi yang memang bisa dipakai untuk kebaikan dan ada juga yang bisa dipakai untuk kejahatan gitu. Tapi secara umum yaitu tadi teknologi kan memang produk dari manusia gitu, dan manusia juga sudah jatuh ke dalam dosa gitu. Jadi ya dalam hal itu teknologi tidak netral jadinya. Ya mungkin itu sih menambahkan. Iya, setuju dengan yang teman-teman bilang, tapi justru itulah yang akhirnya membuat kenapa nilai-nilai atau nilai-nilai kekristenan itu sangat perlu gitu. Jadi kita akhirnya jadi bisa bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, kayak yang tadi udah kita bahas di atas. Kalau cuman sekedar pengetahuan dan pemahaman kita yang banyak atau besar tentang teknologi, kalau kita nggak punya nilai kekristenan ini, kita pasti akan menggunakan itu untuk hal-hal yang memuaskan diri sendiri gitu. Terus itu juga berbicara tentang integritas gitu. Kalau kita memiliki integritas di dalam penggunaan teknologi, pastinya kita itu juga tahu itu, atau teknologi ini pantasnya untuk apa digunakan gitu. Selain itu juga itu bisa kita gunakan untuk melayani sesama gitu. Apalagi kan media sosial sekarang atau teknologi sekarang itu udah sangat banyak dan bisa digunakan untuk pelayanan atau menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu. Ya, ini sebelum kita lanjut diskusinya, ini ada satu tanggapan. Tadi kan kita bahas tentang DQ dan juga kekristenan gitu. Ini dari Kak Samuel Ezra. Ini beliau katakan kalau keren ya DQ dan kekristenan gitu, nggak pernah kepikir. Nah, ya memang DQ dan juga kekristenan tuh memang tadi yang Ibu Yulia bilang gitu. DQ ada dan juga CDQ ada gitu, berjalan bersama gitu. Tapi memang itu fokusnya yang berbeda, dan jadi satu pertanyaan juga sih. Kalau tadi Kak Tere sempat nyinggung juga tentang nilai-nilai kekristenan yang ada dalam CDQ. Kira-kira menurut teman-teman apa aja nilai-nilai kekristenan yang ada di CDQ? Ya, nilai-nilai kekristenannya banyak ya, yang bisa kita lihat. Seperti tadi sebenarnya sudah disebutkan tanpa sadar gitu ya, tentang konsep kepemilikan gitu. Itu juga kan menjadi satu nilai kekristenan, bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Bukan hanya hidup kita, waktu kita juga bukan punya kita lagi, harta kita juga bukan harta kita lagi. Apapun yang kita punya, karena kita sudah dibeli dengan darah Kristus yang mahal dan kita sudah diselamatkan, maka seluruh hidup kita itu adalah milik Kristus. Nah, karena itu kita harus bertanggung jawab menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang Tuhan kehendaki, bukan untuk menyakiti hati Tuhan gitu ya. Ya, itu mungkin salah satu nilai yang saya pikir cukup penting gitu ya. Ya, tadi Ibu menyinggung tentang bahwa apa yang kita punya tuh milik Kristus gitu, termasuk teknologi juga. Saya pikir termasuk sesama, maksudnya orang-orang yang kita berinteraksi di media sosial atau dimanapun itu juga kepunyaan Tuhan gitu kan. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan mereka dengan CDQ adalah sebagaimana Tuhan akan memperlakukan mereka gitu ya. WWJD gitu ya, what would Jesus do? Kalau mereka akan ketemu orang-orang ini gitu kan, Tuhan akan apa kayak gitu. Mungkin itu salah satu nilai kekristenan juga dalam CDQ. Jadi bukan hanya mengandalkan hikmat sendiri gitu ya, tapi hikmat dari Tuhan dan juga teladan dari Tuhan. Ya, kalau aku lihatnya nilai kekristenannya tuh di bagian etika gitu kan, terutama kan terkait dengan banyak banget kan kita kalau pakai sosial media atau internet gitu kadang kurang beretika gitu. Dan di sini nilai kekristenannya adalah ya bagaimana kita menggunakan dunia digital ini. Tadi balik lagi fokusnya ke Kristus. Kita juga perlu ingat gitu kalau apapun yang kita lakukan ya
itu adalah seperti untuk Tuhan gitu, bukan untuk manusia gitu. Nah, itu bisa diterapkan juga untuk etika di dalam bermedia sosial ataupun berinternet. Iya, udah beberapa gitu yang teman-teman sampaikan tentang nilai-nilai kekristenan. Nah, ini menurutku memang kalau kita lihat lebih dalam lagi sangat penting gitu. Nah, aku jadi ingin tahu nih, gimana menurut teman-teman menanamkan nilai-nilai kekristenan ini supaya kita itu nggak jatuh ke dalam hal-hal yang negatif atau akhirnya membuat kita malah menggunakannya untuk hal yang memuaskan diri kita aja. Ya, mungkin kalau dariku supaya nggak terseret tuh, kalau aku secara pribadi tuh lihat teknologi itu sebenarnya sifatnya tuh negatif gitu, karena aku pernah baca satu artikel gitu, memang bahkan dia sebutkan gitu banyak banget masalah-masalah yang ada di internet ataupun dunia digital gitu. Makanya kan kenapa kita sebagai orang Kristen perlu adanya barrier gitu, perlu adanya kemampuan dan kesadaran gitu untuk bisa kita nggak terjerumus gitu. Dan salah satunya ya aku pikir adalah itu, ketika kita tahu bahwa teknologi dari Tuhan dan itu harus dikembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dari situ kita akan menggunakan teknologi dengan bijak gitu. Enggak hanya scrolling dengan bahkan screen time dengan waktu yang dibuang percuma gitu. Tapi kita bisa manfaatkan waktu dan juga teknologi untuk kita bisa mengisi diri kita. Mungkin itu sih dariku. Ya. Kalau aku berfokus sama pertanyaannya Tere tadi ya, bagaimana cara menanamkan kan ya. Jadi karena menanamkan itu kan kata kerja aktif ya, berarti harus ada kesengajaan gitu. Bagaimana caranya supaya nilai-nilai kekristenan itu bisa kita terapkan. Ya berarti kita perlu cari sumbernya, nilai-nilai kekristenan itu adanya di mana sih gitu. Nah, kita belajar tentu dari firman Tuhan gitu kan, dari Alkitab. Jadi salah satu cara yang paling kalau boleh dibilang jawaban yang paling klise gitu, bagaimana menanamkan nilai-nilai kekristenan pada diri kita, ya kita baca Alkitab gitu. Ya itu sih. Ya itu jawaban yang paling tidak mungkin salah gitu. Karena Alkitab itu menjadi pedoman hidup Kristen yang paling mutlak gitu ya, paling mendasar dan juga paling benar gitu, karena itu otoritas yang paling tinggi di dalam hidup Kristen sebagai seorang Kristen ya. Jadi setuju banget, kalau mau menanamkan nilai-nilai Kristen ya kita harus belajar Alkitab. Apa saja yang diajarkan oleh Alkitab, prinsip kekristenan apa saja yang ada di dalam kitab yang perlu kita aplikasikan di dalam hidup kita, terutama dalam hal ini dalam hal digital gitu, karena dunia digital kan sekarang tuh sangat dekat sekali dengan hidup kita ya. Kita nggak mungkin lepas, dalam sejam aja nggak mungkin kita lepas dari hal-hal yang berbau digital, sehingga kita harus lebih hati-hati gitu melihat apa yang saat ini ada di depan kita, untuk kita tidak akhirnya tiba-tiba gitu. Sebenarnya bukan tiba-tiba ya, tapi kalau kita tidak hati-hati, kita akan masuk ke tempat yang sebenarnya Alkitab justru melarang hidup kita. Jadi ya dekat dengan Alkitab, dekat dengan Tuhan, dekat dengan teman-teman yang cinta Tuhan. Saya kira itu cara kita menanamkan, karena dari mereka kita tahu, oh kalau mereka tuh begini gitu. Atau kalau kita dengar apa yang dikatakan mereka, kita juga, oh iya, itu prinsip yang harus aku ingat gitu ya. Jadi ya seperti itulah, nggak ada cara lain kayaknya. Iya, ya selain yang teman-teman sampaikan, aku juga jadi ingat sih, maksudnya aku teringat dengan diriku gitu. Sebelum aku benar-benar terjun ke media sosial atau teknologi, menurutku sangat penting juga untuk punya prinsip kritis gitu tentang teknologi. Informasi-informasi sekarang ini juga kan banyak yang nggak benar, bahkan juga sampai muncul kata hoax gitu. Nah, kita harus kritis dan juga tahu menerima informasi yang benar-benar sesuai dengan kekristenan gitu. Selain itu juga kita harus bisa mengatur prioritas gitu. Di media sosial itu kan sebenarnya banyak bukan cuma di media sosial, teknologi itu menawarkan banyak hal yang bisa kita lihat gitu, tapi kita harus bisa mengatur prioritas mana yang harus kita terima gitu. Ya, ini sebelum lanjut ke yang Tere udah sampaikan ya,
ada pertanyaan nih di kolom komentar. Apakah CDQ ini hanya berbicara terkait prinsip atau nilai-nilai saja, atau ada juga hal praktisnya? Mungkin ada contoh. Tadi kayaknya udah kita kasih beberapa contoh ya. Ya, teori dan praktis kan, praktek kan nggak mungkin akan dilepaskan ya. Jadi CDQ ini berbicara dua hal. Ya, kalau kita mau benar ya kita harus punya teori yang benar sehingga ketika dipraktekkan itu benar gitu ya. Kalau kita punya teori tapi praktek tidak dipraktekkan, artinya itu sama aja bohong, sama aja mati gitu kan. Tapi kalau kita cuman praktek nggak punya teori, itu cuman ngawur gitu, untung-untungan gitu, kita benar atau nggak benar. Jadi dua-duanya harus jalan bersama sih. Untuk saudara Nikos ya, CDQ tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga bagaimana itu dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Oke, saya juga itu sih setuju dengan itu karena DQ ini sebenarnya bukan hanya prinsip, tapi prinsip yang kita ambil sebagai gaya hidup, terus juga cara kita hidup gitu. Jadi tidak mungkin tidak dipraktekkan, dalam artian kalau itu menjadi prinsip, itu tuh sudah secara otomatis akan mengalir gitu. Kalau kita punya teori yang payah, otomatis prakteknya juga secara otomatis payah gitu. Dan kalau kita punya teori yang benar tapi tidak mempraktekkan, maka kita juga jadi munafik jadinya kan begitu ya. Nah itu ada kemungkinan juga bisa terjadi seperti itu gitu. Tapi contoh-contoh praktisnya tadi kita sudah sempat bahas tentang manajemen screen time, terus juga pengelolaan identitas, lalu juga bagaimana berempati secara digital, secara online dengan sesama kita. Ya ada contoh-contoh praktis yang kita sudah bahas tadi. Ya mungkin itu aja sih tambahan. Iya, kalau kita lihat di kolom komentar juga ada salah satu komentar dari Kak Ray. Nah, ini menurutku juga jadi salah satu prakteknya juga gitu loh. Kak Ray bilang gitu, apakah ada komunitas Kristen digital atau Sabdayut ini juga termasuk komunitas digital Kristen gitu. Karena menurutku salah satu prakteknya dari kita CDQ, kita mempunyai CDQ juga kan kita sadar dan secara sadar itu kita menggunakan teknologi untuk sesuatu yang demi kemuliaan nama Tuhan gitu, dan salah satunya adalah membuat komunitas gitu. Dan di sini mungkin sekalian dijawab juga Kak Ray ini ada beberapa, setahu ada beberapa komunitas Kristen digital gitu. Kalau aku bilang Sabdayut, aku bisa bilang komunitas digital Kristen karena memang pertama kita pakai platform digital, kedua kita adakan ini secara rutin. Jadi kan setahuku dan sepengertianku memang komunitas itu kan dibentuk untuk salah satunya adalah dibuat rutinitasnya gitu. Dan yang pasti faktor ketiga adalah kita di sini fokus untuk membahas terkait dengan kekristenan dan juga yang pasti yang Alkitabiah. Itu sih. Kalau ada tambahan dari teman-teman mungkin tahu komunitas Kristen digital yang ada di Indonesia terutama atau mungkin di luar negeri mungkin. Banyak banget, banyak seabrek-abrek gitu ya. Hampir tiap hari ada komunitas baru Kristen, jadi banyak banget. Ya, sebenarnya kita juga tidak bisa mengabaikan komunitas lokal gitu kan, maksudnya komunitas gereja kita, terus barangkali kalau ada yang masih siswa atau mahasiswa ya, komunitas persekutuan siswa atau mahasiswa, terus juga mungkin ada persekutuan keluarga yang kita lakukan secara online gitu juga, saya pikir maksudnya keluarga besar gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi komunitas yang membangun, karena tadi kan kalau kita mau menanamkan nilai kekristenan secara aktif kita juga belajar Alkitab, tapi dengan komunitas kita juga bisa menyerap nilai kekristenan itu dari orang lain yang Tuhan dah tempatkan dalam hidup kita gitu kan. Jadi teladan untuk kita juga. Ya, itu sih. Ya, ini ada tanggapan atau pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik ini dari Andenisto. Jika kita mempunyai presuposisi bahwa teknologi itu dari Tuhan, lantas mengapa ada ungkapan bahwa teknologi itu negatif? Teknologi tidak selalu negatif sih menurut saya ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu nanti ya. Menurut saya teknologi tidak selalu negatif, bisa negatif dan bisa positif gitu ya. Karena itu tadi ya, pertama teknologi dibuat oleh manusia. Tadi Odi sudah bilang
manusia yang berdosa, bukan, nggak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi teknologi udah pasti ada dosanya karena dibuat oleh manusia yang berdosa. Tetapi pengetahuan itu datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan pengetahuan kepada manusia. Dua, Tuhan memberikan akal budi kepada manusia untuk bisa menyerap informasi dan pengetahuan itu sehingga kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada mandat budaya dari Tuhan bahwa manusia harus berkembang, bukan hanya berkembang biak, tetapi berkembang untuk menaklukkan alam semesta ini, untuk mengatur, untuk memanage alam semesta ini. Jadi memanage itu kan juga menggunakan teknologi untuk bagaimana memanage itu gitu ya. Jadi teknologi tidak selalu negatif, tetapi memang teknologi itu tidak netral gitu. Ada teknologi yang memang dibuat memang tujuannya untuk hal yang jahat. Contoh saja misalnya senjata tajam atau senjata pistol misalnya. Tujuannya untuk apa? Kan bukan untuk tujuannya kan untuk membunuh apa saja. Maksudnya kan nggak mungkin kita punya pistol untuk menembak lampu. Tujuannya untuk membunuh gitu, entah membunuh binatang atau membunuh orang, membunuh sesamanya. Jadi memang itu sudah jelas dibuat untuk hal yang negatif. Jadi kenapa teknologi itu bisa negatif? Ya karena motivasi orang yang membuatnya itu memang untuk tujuan yang negatif sehingga bisa menjadi negatif. Tapi pengetahuannya tidak, pengetahuan itu dari Tuhan. Memang teknologi dari Tuhan dengan asumsi bahwa manusia tidak mungkin bisa menciptakan teknologi tanpa pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan dan tanpa mandat yang diberikan oleh Tuhan dan tanpa juga kreativitas atau akal budi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita melihatnya teknologi itu dari Tuhan karena semua aset untuk ke sana itu Tuhan yang kasih gitu ya. Itu sih. Teman-teman mungkin ada yang kasih masukan lagi? Iya. Mendengar Ibu ceritakan itu jadi ini sih. Maksudnya Ilsa juga kan sering mengatakan kalau teknologi dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan gitu. Makanya kembali lagi setuju dengan yang dibilang Ibu, tujuannya untuk apa gitu. Kalau kita udah tahu bahwa pengetahuan teknologi itu dari Tuhan, berarti juga harus kita kembalikan ke pelayanan atau untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi nggak selalu sih nggak selalu hal-hal itu yang negatif itu bahkan bisa kita gunakan kalau merasa gitu. Kalau kita merasa itu negatif, kita bisa gunakan itu dengan pemahaman nilai-nilai kekristenan itu, kita bisa bawa ke hal yang positif untuk memuliakan Tuhan gitu. Ya, setuju banget sih dengan Tere. Teknologi itu kalau Sabda punya moto IT for God itu karena komitmen kita, bukan naturally teknologi itu seperti itu gitu. Tapi kita komitmen bahwa teknologi akan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, sehubungan dengan apa yang kita sedang diskusikan ini ya, memang kelemahan yang paling utama di dalam di dalam kehidupan orang Kristen dan juga dalam kecerdasan digital yang dimiliki oleh orang-orang Kristen itu seringkali karena orang Kristen itu tidak punya prinsip firman Tuhan yang jelas gitu ya, sehingga ketika mempraktekkan itu dalam kehidupan digital itu jadi loose gitu ya, jadi nggak jelas gitu. Nah, saya nggak tahu ya, tapi mungkin teman-teman bisa menolong kita semuanya mendiskusikan ini. Jadi orang Kristen itu kan untuk benar-benar punya kecerdasan digital itu berarti mereka juga harus punya kecerdasan Alkitab gitu, cerdas digital dan cerdas Alkitab. Kalau cuman cerdas digital ya mungkin kita bisa ahli menjadi komputer, tapi mungkin kita tidak punya nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan kita sehingga kita menggunakan teknologi itu hanya untuk hal-hal yang kita inginkan gitu ya. Tetapi kalau dia punya kecerdasan Alkitab, maka dia itu bisa mengintegrasikan gitu antara kecerdasan digital atau kehidupan digital kita dengan bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan Kristen kita di dalam dunia digital. Menurut teman-teman gimana nih? Iya, setuju Bu. Bahkan makanya aku berpikiran
kecerdasan digital dan juga kecerdasan Alkitab itu harus sejalan gitu. Ketika aku atau bisa dibilang itu harus seimbang gitu. Karena kalau kita cuman tahu dan paham teknologi, tetapi kita nggak tahu itu digunakan untuk apa dan juga kita nggak paham bahwa itu berasal dari Tuhan, kita hanya akan menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri, mungkin untuk memperkaya diri gitu, untuk hal-hal yang membuat orang mengenal kita gitu. Tapi ketika kita itu seimbang antara kecerdasan digital dan juga kecerdasan Alkitab, kita tahu dan kita bisa menggunakan teknologi itu untuk pekerjaan Tuhan gitu. Itu sih. Ya, ini ada oh sebentar ya Tian ya, boleh nggak kita menanggapi tanggapan dari saudara Anju nih di kolom komentar? Sangat bagus sekali menurut saya. Di era teknologi ini CDQ sangat dibutuhkan. Harusnya yang menguasai teknologi itu kita, bukan sebaliknya, sehingga teknologi itu sendiri kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu salah satu cara kita bisa memiliki pandangan yang benar ya tentang teknologi adalah teknologi itu is just a tool. Teknologi itu hanya alat gitu. Jadi tidak punya nilai kecuali diberikan oleh orang yang membuatnya gitu. Jadi selama kita tahu posisi kita sebagai tuan dan teknologi itu hamba atau teknologi itu alat yang tujuannya adalah dipakai untuk membantu manusia, maka harusnya benar gitu. Tapi orangnya harus benar dulu kan, karena kalau saya jadi tuan, tapi saya jadi tuan yang jahat, ya teknologi itu akan aku pakai untuk hal yang jahat. Jadi kita sebagai pemilik atau sebagai tuan atas teknologi, kita yang harus benar. Makanya itu nilai kekristenan kita harus jelas. Kalau saya punya identitas sebagai orang Kristen, maka saya adalah orang yang baik yang ingin menggunakan teknologi untuk hal yang baik dan hal yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Iya, aku setuju juga sih Bu. Memang aku tadi sempat pikir juga gitu kalau kenapa konotasi ataupun teknologi itu selalu dikaitkan dengan hal yang negatif. Karena ya ini ketika yang seharusnya seharusnya posisi teknologi adalah sebagai yang tadi Ibu bilang sebagai tool atau sebagai alat gitu, tapi malah sebaliknya sering adalah teknologi yang menguasai manusia gitu. Makanya kenapa kita bukan hanya butuh digital quotient, tapi yang tadi sempat Ibu bilang gitu, kita perlu juga untuk cerdas Alkitab gitu, karena aku pikir itu lagi-lagi dua hal yang berjalan bersama gitu, karena kalau kita lihat kan fokus atau tujuan dari CDQ kan sebenarnya adalah untuk orang percaya tuh bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak, dengan cerdas, dan juga dengan bertanggung jawab gitu. Itu sama halnya juga dan semua yang kita lakukan itu kita perlu pertanggungjawabkan juga kepada Tuhan gitu, yang dimana kita perlu juga cerdas Alkitab. Cerdas Alkitab kan maksudnya adalah kita bukan hanya tahu tapi mengerti, bahkan menggunakan teknologi untuk bisa mungkin studi Alkitab ataupun PA ataupun kita ambil renungan ataupun bahan-bahan dari teknologi yang sudah manusia buat dan manusia gunakan juga untuk kemuliaan nama Tuhan itu. Ya, itu ada yang tanya juga di komentar, dan saya kira saya juga akan mewakili suara beberapa orang yang bertanya juga. Tadi kita bahas digital quotient itu penting gitu, dan itu harus diimbangi dengan kecerdasan Alkitab yang mendasarinya. Tapi ini juga ada yang nanya tuh, jadi yang dimaksud cerdas Alkitab tuh seperti apa gitu? Apakah dan mungkin tolak ukurnya seperti apa gitu? Apakah sudah hafal banyak ayat itu bisa dibilang cerdas Alkitab? Kalau misal kita ikut cerdas cermat Alkitab dan bisa dapat skor sempurna, apakah itu berarti kita sudah cerdas Alkitab? Nah, jadi apa yang dimaksud cerdas Alkitab dan bagaimana kita mengukurnya? Mungkin itu ya. Mungkin ada yang mau nanggapi. Iya. Kalau aku pikirnya ketika dikatakan cerdas Alkitab itu gitu, ya bukan berarti langsung tahu semua ya, tahu isi Alkitab dan hafal semua, enggak gitu. Tapi aku mikirnya kita tahu gitu, maksudnya memahami
dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kupikir ketika kita dibilang cerdas itu, kita bisa mengaplikasikannya, itu salah satunya gitu. Aku sendiri, aku menyadari kalau aku nggak bakalan bisa tahu isi semua Alkitab dan hafal semuanya, tetapi ada bagian-bagian yang aku akhirnya dapatkan ketika aku pendalaman Alkitab, aku menemukan kalau Tuhan itu melarang kita melakukan ini gitu, khususnya untuk teknologi. Kita nggak bisa menggunakan itu untuk, kayak tadi udah kita bahas, untuk memuaskan diri gitu, tapi ketika aku tahu itu salah dan aku tidak melakukannya, menurutku itu salah satu bagian dari cerdas Alkitab gitu. Paham juga dan kita mengenali Tuhan, sifat-sifat Allah melalui Alkitab itu salah satunya. Ya, menurut aku cerdas Alkitab bisa sangat simple, bisa juga sangat complicated menurut aku ya. Karena cerdas Alkitab kalau tadi dibilang hafal ayat Alkitab, tahu ayat-ayat penting yang di dalam Alkitab, dan bisa menjalankan, menjalankan jelas complicated ya. Tetapi paling tidak itu pengertian yang simple. Kalau kita ngerti Alkitab itu jalankan ya, that's it gitu ya. Tapi saya pikir cerdas Alkitab lebih daripada itu. Cerdas Alkitab itu kita tahu, yang jelas ya harus baca dulu ya. Nggak mungkin kan nggak baca Alkitab, kemudian memahami isinya, lalu Alkitab itu mengubah cara kita berpikir gitu. Nah, kalau kita sampai di sana, maksudnya cara berpikir kita itu sudah diubah oleh Alkitab, dan kita ditransformasi menjadi orang-orang yang punya cara berpikir atau punya kebenaran Alkitab, sehingga hidup kita itu benar-benar dituntun dengan pola pikir yang sesuai dengan Alkitab. Nah, saya pikir itu kita menjadi orang yang cerdas gitu. Cerdas artinya ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kita terjun di dalam dunia apapun, baik itu di dunia pekerjaan atau di rumah atau dimanapun, kita itu bisa mengaplikasikan ayat-ayat Alkitab atau kebenaran Alkitab itu di dalam setiap aspek yang kita hadapi itu gitu. Kalau keluarga ya kita bisa memaknai dan juga mengerti dan memahami Alkitab dan mengaplikasikan itu di dalam kebutuhan yang kita lihat di dalam keluarga atau di dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Dan selanjutnya, karena akan ada banyak sekali dunia-dunia yang harus kita jalanin ya, selain dunia rumah tangga, juga dunia pekerjaan, dunia karir, dunia hobi, dunia apapun. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan kebenaran itu dalam dunia-dunia itu, kan kita harus punya pola pikir Alkitab, sehingga yang sudah diubah oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa tepat guna gitu, ayat Alkitab itu menjadi tepat guna di dalam kehidupan kita. Ya, berarti itu mungkin sudah bisa menjawab dari pertanyaan Kak Togi Andreas. Jadi bukan hanya sebatas ini, apakah hanya hafal banyak ayat Alkitab, tapi tidak seperti itu. Jadi aku juga setuju dengan yang Ibu bilang sih, bukan hanya membaca tapi memahami, bahkan tadi Ibu sempat bilang untuk menerapkannya gitu, apa yang jadi prinsip Alkitab kita terapkan juga ke kehidupan kita. Itu. Atau mungkin kita bisa lanjut untuk diskusinya, atau mungkin ini ada satu pertanyaan sih yang bisa berkaitan juga dengan teknologi, yang dari akun atas nama Kesia. Bagaimana jika dengan adanya teknologi digital ini malah membuat seseorang semakin memiliki sifat individualisme dan menjadi tidak peduli dengan sekitar? Nah, bagaimana ini menurut teman-teman? Ya. Aku pikir. Sorry. Silakan dong. Oke, ya. Aku pikir memang ada beberapa maksudnya beberapa orang memang punya karakter yang suka menyendiri gitu, dan memang sejak awal sudah dalam tingkatan tertentu kita punya individualisme gitu, dan kadang menggunakan teknologi tertentu justru malah mendorong individualisme itu jadi makin menguat gitu ya. Mungkin ini yang salah satu yang dikhawatirkan oleh Kak Kesia gitu ya, bagaimana kalau dengan adanya teknologi malah jadi individualisme ya. Itulah pentingnya kita menyadari bahwa ada bahaya di situ gitu, dan itulah kenapa kita
bilang bahwa di Hiu itu penting, bahwa kecerdasan Alkitab itu penting, supaya ya ini tadi, supaya kita tahu ada bahaya di situ dan gimana kita cara mengatasinya. Bukan hanya kita sendiri yang mencegah supaya kita tidak sampai jatuh ke perangkat itu, tapi juga mengajarkan mungkin teman-teman kita atau orang-orang yang kita layani, anak-anak kita kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita menerapkan di Hiu tadi dan juga literasi Alkitab tadi untuk dalam penggunaan teknologi kita gitu. Nah, kalau saya sih menjawab seperti itu ya. Ya, aku pikir apakah teknologi bisa membuat seseorang, ya memang seperti itu maunya teknologi, maunya kita akan terus-menerus dengan screen time dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi ya itu memang sisi negatif dari teknologi ya. Ya, jadi bagaimana nih kita sebagai penerapan praktis lah dalam hidup keseharian kita, bagaimana kita bisa meningkatkan CDQ kita misalnya, atau bagaimana kita bisa mencegah hal-hal negatif tadi supaya nggak kita lakukan. Penerapan praktisnya apa nih gitu. Kalau saya memikirkan tadi itu sih, maksudnya dengan kesengajaan kita belajar Alkitab gitu, bukan hanya mengandalkan yang pasif gitu. Maksudnya dengan mendengarkan khotbah mingguan itu kan kita menyerap, dengan ada di komunitas yang baik itu juga kita menyerap gitu, nilai-nilai Kristenan yang kita perlukan. Tapi secara aktif saya juga berkomitmen untuk itu sengaja mencari nilai-nilai itu gitu kan, dengan baca Alkitab dan juga mengembangkan keterampilan di Hiu tadi. Ada 8 keterampilan yang perlu kita kembangkan dan masing-masing juga punya area yang perlu dikembangkan sendiri-sendiri. Jadi itu aplikasi saya itu lebih ke gitu ya, untuk mencegah supaya hal negatif tadi tidak sampai terjadi kepada saya dan teman-teman. Nah, kalau aplikasi dari teman-teman yang lain gimana nih? Ya, mungkin teman-teman nggak terlalu hafal dengan 8 aspek itu ya, yang tadi disinggung sedikit oleh Odi. Jadi mungkin aku bantu, karena aku punya catatan nih tentang 8 aspek dari DQ identitas digital. Tadi sudah dibahas, jadi mungkin contohnya nggak perlu ya, karena tadi sudah screen time, tadi juga sudah dibahas. Contohnya waktu kita adalah waktu Tuhan, jadi jangan terus-menerus gitu, itu akhirnya jadi buang waktu. Kalau memang untuk pelayanan mungkin it's okay ya, itu pun harus dibatasi, kalau enggak itu secara kesehatan, terutama kesehatan mata tidak baik, dan kita menjadi tidak peduli dengan orang kalau terus-menerus ada di screen time. Terus ada digital empathy, kemudian ada cyberbullying, kemudian ada privacy, kemudian ada critical thinking, ada digital footprint, kemudian ada cyber security. Nah, ada 8 itu nih. Kalau teman-teman bisa, yang belum sempat tadi disebut, boleh memberikan penerapannya, mungkin bisa punya contoh-contoh penerapannya. Iya, aku nambahin contoh-contoh penerapan yang bisa aku tambahkan itu, sekarang ini kita disuguhkan dengan banyak konten-konten gitu. Nah, kita juga harus pandai memilih konten mana yang bisa kita ambil. Itu salah satu juga menurutku sangat penting. Dan selanjutnya itu berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, itu yang tadi kita juga udah sedikit bahas, dan itu sangat penting untuk kita bisa benar-benar menggunakan teknologi itu dengan baik gitu. Terus juga selain itu aku berpikirnya terlibat dengan pelayanan dan juga orang-orang yang bisa mengarahkan kita untuk hal-hal yang baik. Ya, contoh yang lain, critical thinking. Nah, ini aku pikir sangat penting banget, khususnya di dunia digital ya, yang overload dengan informasi. So many, apapun yang kita ingin tuh kita bisa dapat gitu dari internet gitu ya. Tapi kalau kita nggak mengembangkan cara berpikir yang kritikal, dalam hal ini kritikal bukan hanya sekedar pintar memikirkan, tetapi juga bagaimana kita memikirkan dengan pola pikir Kristen, dengan cara berpikir Allah gitu ya, tentang hal-hal itu, maka kita
akan terhindar dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita, bukan hanya menjerumuskan, maksudnya untuk hal-hal yang jelas dosa mungkin saudara nggak lakukan ya, misalnya pornografi atau apa namanya judi game atau yang kayak gitu mungkin enggak, tapi paling tidak critical thinking kita tidak mudah tertipu oleh hoax gitu, kita tidak mudah percaya dengan semua informasi yang ada di internet, sekalipun itu mungkin ini dari gereja, ini khotbah gitu ya. Loh, kalau kita nggak hati-hati, khotbah pun bisa menyesatkan kita kalau dia tidak berkhotbah sesuai dengan prinsip firman Tuhan atau tidak menyuguhkan kebenaran firman Tuhan, tapi kebenaran diri sendiri. Jadi critical thinking menurut aku di kecerdasan digital sangat penting sekali supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat dan kita bisa terhindar dari penipuan-penipuan gitu ya. Ya, kalau dariku mungkin tambahannya ini sih Bu, terkait dengan empati digital gitu kan, tentang kepedulian. Itu juga kalau kita lihat atau balik lagi ke Alkitab kan memang diajarkan kalau saya nggak salah ingat itu di Kolose 4 ayat 6 itu kan tentang gimana kamu berkata-kata senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Itu juga sih yang aku secara pribadi belajar terkait dengan CDQ yang tadi sempat disebutkan gitu. Bagaimana kita punya empati di dunia digital yang benar gitu, bukan hanya berempati karena melihat kesulitan, tapi di balik itu ketika kita berempati kita juga punya sikap untuk mungkin setelah itu kita berdoa, atau mungkin kita bisa tanya apa yang kita bisa bantu, atau mungkin kita bisa tahu informasi untuk bisa menolong orang tersebut dan lain sebagainya. Dari situ kan kita punya sikap yang benar gitu, sesuai dengan apa yang sudah Kristus ajarkan. Ya. Mungkin ada lagi yang perlu. Sorry. Tadi udah. Ya. Ada komentar dari Kak Ray juga di sini yang tentang manajemen jejak digital itu gak pernah hilang. Jadi tidak mau mendengarkan jejak negatif di dunia digital. Nah itu juga salah satu penerapan yang sangat praktis ya. Tapi ada juga selain digital footprints management, tapi juga ada digital identity management, juga ada cyber security management. Itu orang-orang kadang mikir itu terlalu teknis, kayaknya nggak perlu lah gitu. Tapi itu itu sangat penting untuk kita bisa memanage identitas yang baik, maksudnya bukan identitas kita dalam Kristus, dalam hal ini ngomong tentang identitas digital gitu ya, untuk menjaga integritas kita bahwa identitas kita tuh tetap baik gitu, baik secara fisik maupun digital, dan juga cyber security tadi penerapannya adalah untuk mengelola keamanan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri atau perlindungan diri, tapi juga bagaimana kita bisa menjaga keamanan bersama kayak gitu. Ya itu sih. Terima kasih untuk sharingnya Kak Ray tadi. Ya. Ya, ini sebenarnya mungkin ada pertanyaan dari Kesia, tapi mungkin sedikit OOT yang enggak membicarakan tentang CDQ ya. Bagaimana cara menanggapi komentar orang yang beranggapan bahwa Alkitab digital itu tidak sesuai dengan Alkitab yang asli karena banyaknya terjemahan. OOT ya kayaknya ya, jadi nggak perlu dibahas ya. Mungkin kita bisa bahas di lain waktu Bu, di minggu depan. Ya. Ya, oke. Mungkin ini sudah waktunya kita akan berpisah. Sudah nggak kerasa 56 menit kita sudah berdiskusi, sudah belajar juga. Mungkin sebelum kita menutup, saya minta dari teman-teman silakan memberikan closing statement untuk yang bisa sahabat Sabda bawa untuk mereka bisa jadikan sebuah pegangan gitu terkait dengan CDQ ini. Silakan. Urutannya dari Bu Yulia, nanti ke Kak Odi, ke Kak Tere, terakhir saya. Ya, closing statement aku sih sebagai orang Kristen kita harus cerdas dalam banyak hal, termasuk cerdas secara digital. Dan bagaimana kita bisa memiliki kecerdasan digital, kita harus
berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus banyak dekat dengan Tuhan, dan yang jelas untuk dekat dengan Tuhan, tujuannya untuk apa? Untuk aku mengerti apa yang Tuhan inginkan, aku ingin mengerti apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kalau aku sedang ada di dunia digital, aku selalu berpikir untuk takut akan Tuhan, bukan takut karena dia menakutkan gitu ya, takut akan Tuhan karena aku tidak ingin menyakiti hati dia, karena dia begitu mengasihi aku dan aku ingin juga mengasihi dia, sehingga secara digital aku pengen apa yang Tuhan sudah percayakan kepada aku bisa berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Dia. Ya, kalau closing statement dariku mungkin sedikit mengulang apa yang sudah aku katakan tadi gitu, bahwa digital quotient atau literasi Alkitab itu bukan sesuatu yang sifatnya otomatis gitu. Maksudnya ketika kita lahir terus kita punya digital quotient, atau ketika kita Kristen terus kita punya literasi Alkitab, itu tidak otomatis, jadi perlu kesengajaan gitu. Ada apa ya, we have to be intentional gitu untuk hal-hal ini gitu, supaya kita aktif gitu, bukan hanya pasif, dan bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga kita bisa apa ya, tolong teman-teman kita untuk sadar bahwa ini penting, dan juga tolong mereka untuk bertumbuh juga mengembangkan DQ dan juga literasi Alkitabnya itu. Iya. Kalau aku closing statement-nya dari aku itu, aku ambil dari Kolose 4 ayat 6 yang hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, aku dari pembahasan kita malam ini, aku jadi semakin sadar sih, teknologi sekarang ini perlu dan sangat baik kalau kita gunakan benar-benar untuk nggak cuma untuk memuaskan diri sendiri gitu, tapi juga melayani orang lain. Nah, gimana tadi di sini dikatakan kalau kita harus senantiasa penuh kasih. Aku pikir kalau kita nggak punya kasih, di media sosial kita akan suka-suka kita aja gitu. Apa yang kita sampaikan hanya untuk memuaskan diri sendiri, bahkan mungkin untuk menunjukkan siapa kita dan betapa hebatnya kita gitu. Tapi ketika kita punya dasar itu semua, aku pikir kita akan tahu bahwa teknologi, bahkan media sosial apapun itu, kita gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau dariku closing statement-nya mungkin lebih ke ajakan gitu, ajakan untuk aku pun belajar juga gitu, gimana kita sama-sama untuk belajar meningkatkan CDQ kita gitu, karena mau nggak mau di generasi kita ini, generasi teman-teman semua juga, kita perlu menjangkau mereka juga. Yang pasti kalau generasi saat ini kan generasi digital gitu, kita harus memanfaatkan digital, memanfaatkan teknologi untuk bisa menjangkau mereka gitu. Dengan cara kita juga meningkatkan kapasitas kita, seperti kita harus melek digital juga, kita harus kreatif, kita perlu juga punya keterampilan desain, keterampilan menulis, dan keterampilan editing, dan banyak keterampilan lain yang bisa digunakan untuk kita menjangkau generasi kita. Dan mungkin itu closing statement dari saya, dan terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Ibu Yulia, untuk Kak Odi, untuk juga Kak Tere yang sudah menemani saya dan juga berdiskusi bersama. Dan juga terima kasih untuk sahabat Sabda yang sudah mengikuti, sudah setia, sudah banyak belajar, sudah banyak menanggapi juga, banyak komentar juga yang ada di live chat. Terima kasih. Dan saya juga mengajak teman-teman untuk nanti bisa ikut, sahabat Sabda bisa ikut untuk minggu depan. Sabda Youth punya satu topik yang menarik juga, masih terkait dengan digital dan masih terkait dengan quotient, yaitu minggu depan adalah Digital Bible Quotient. Nah, ini mungkin tadi sempat ada yang tanya tentang Alkitab, Kak Kesia juga ya. Mungkin minggu depan bisa ikut lagi nih, kita akan bahas terkait dengan Digital Bible Quotient. Jadi jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lain untuk bisa ikut juga, untuk bisa belajar bareng, diskusi bareng juga di Sabda Youth minggu depan. Oke, untuk menutup Sabda Youth malam hari ini, saya minta dengan kasih untuk Kak Odi bisa tutup dalam doa. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kesempatan yang bisa kami pakai untuk membahas tentang kecerdasan digital dan juga tentang literasi Alkitab, dan masih ada banyak lagi yang bisa kita bahas untuk kedepannya. Kiranya Engkau juga tolong untuk sesi-sesi yang akan datang,
Dan juga kami bersyukur untuk semua yang bisa datang malam hari ini, kiranya semua yang bisa kami bahas hari ini bisa menjadi pedoman untuk semakin melangkah lebih baik lagi dalam kehidupan kami, sesuai dengan serupa dengan gambar-Mu. Kami mau kembali melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau juga akan tolong kami dalam setiap langkah kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank Thank you teman-teman semua. semua. Thank you Thank you Odi. teman-teman. Sama-sama, Ya, Bu. thank you Tere dan Yan. Terima kasih, Bu. Thank you Ibu India.